orang Jawa mengatakan cokro manggilingan, perputaran sebuah roda kehidupan. Ya tentunya tetap bergerak kan. Tidak bisa stagnan. Tidak bisa, karena kehidupan harus terus silih berganti. Dengan melihat fenomena kehidupan masyarakat Nusantara, terutama orang Jawa, Pak Wogi, dan saya itu miris melihat gitu. Orang Jawa sendiri sudah meninggalkan budayanya itu. Contoh sekarang nyadran, sedekabun kan sudah banyak kan yang hilang gitu. Nah, terus lagi orang Jawa seperti yang dikatakan Pak Wo tadi sudah mempunyai suatu bentuk peradaban dan kecanggihan orang Jawa, teknologi orang Jawa seperti pembangunan candi dan candi kan itu kan merupakan suatu bentuk teknologinya orang Jawa gitu. Kenapa kadang orang Jawa itu tidak mau mengakui ya kan, padahal itu hasil warisan leluhur kita, justru malah lebih memilih bangunan yang bukan milik kita. Nah itu bagaimana menurut pandangan Pak? Iya, kita kan berpendapat ya, jangan saya sebagai pendapat yang harus suatu pendapat yang harus dibenarkan. Nah, semuanya ada pendapat-pendapat ya. Ya tadi karena proses siklus kehidupan tidak bisa lepas dari itu. Adanya suatu peradaban muncul karena adanya budaya. Budaya itu tumbuh dari usiing penggalih. Usiing, mobah musiing penggalih. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan atau budi. Budi kemudian didayakan. Berdaya kan akhirnya. Orang Jawa sudah tertata, saya katakan tadi sudah tertata dengan struktur sosial kemasyarakatan yang sudah benar-benar tertata. Adanya suatu budi pekerti, kemudian bahasa, itu kan juga banyak yang sudah terbukti. Ada bahasa yang halus, bahasa biasa, bahasa keraton. Itu semua juga ada pengaruh, memang pengaruh dari luar karena interaksi tadi. Tapi orang Jawa sendiri tetap mempunyai patokan bahwasanya kita hidup itu bersama, bukan kita sendiri. Akhirnya menerima, dan akibat menerima semua masuk adanya ajaran dari luar diterima dengan kolaborasi, akhirnya kan seperti itu. Dan kemudian kolaborasi itu menimbulkan terus adanya pergerakan, pergeseran, pergerakan, pergeseran, dan ketika itu tidak dirasa, tidak sangat dirasa, tidak terasa kan sangat halus. Suatu penanaman kepercayaan itu kan sangat halus. Kalau senjata kan bisa dilawan dengan senjata, kelihatan. Teori politik apapun kan bisa, tapi kalau pakai yang itu sangat tajam, tidak menusuk, tapi tidak menusuk, terasa menusuk, tapi kita ya tadi. Ya. Sampai kapan Pak Wo kita ini selaku orang Jawa, orang Nusantara itu terjajah seperti ini? Kira-kira Babi sebagian nggak Jawa ini ke depan? Ya tadi kembali ke siklus kehidupan. Cara orang Jawa mengatakan cokro manggilingan, perputaran sebuah roda kehidupan. Ya tentunya tetap bergerak kan. Tidak bisa stagnan. Tidak bisa, karena kehidupan harus terus
silih berganti. Artinya kita tidak kembali ke seperti zaman dulu, pakaian dulu, enggak kan? Tapi kita sebagai orang manusia yang dibekali tadi kesempurnaan, bisa mencerna, berpikir, dan terus bergerak untuk membuat peradaban yang modern namun tidak meninggalkan sebuah keluhuran budi. Seperti orang-orang Jepang ya nun sewu, teknologinya sangat tinggi tapi tidak meninggalkan adat budayanya dan ajaran-ajaran leluhurnya. Ya, tadi adanya pergerakan tadi, mengapa sekarang orang Jawa, orang Jawa atau orang Nusantara sudah tidak mempedulikan tentang adanya cikal bakal yang bakali desa, punden, ya lupa dia, lupa. Ini terkait dengan tadi Pak Wong kan ada cokro manggilingan pasti suatu saat Jawa ini akan timbul dan bangkit lagi ketika Jawa ini sudah bangkit. Mungkinkah sistem pemerintahan itu akan seperti ke zaman kerajaan dulu? Itu banyak pendapat juga ya. Ada yang mengatakan hal ya sudah di YouTube adanya kembali ke seperti kerajaan. Ya monggo mawon, tapi kan kita jangan, saya pribadi tidak mendisi lah, disi kerso jangan. Ya kita ikuti saja lah gitu. Pasti ada ya kemungkinan untuk ke situ, tidak menutup kemungkinan Pak Wong. Ya tidak menutup kemungkinan juga, iya. Bisa iya, bisa tidak loh ya. Karena ya tadi pergerakan suatu peradaban akan beralih kembali, bukan kembali seperti yang dulu, bukan, tapi manusia itu pasti ada kejenuhan kan. Ketika adanya suatu kejayaan, ketika kejayaan itu pasti ada keruntuhan. Dalam puing-puing keruntuhan pasti ada tumbuh suatu akan pergerakan kembali untuk membangun supaya jaya kembali, kan seperti itu. Dengan kenyataan apa yang terjadi di lapangan, bahwasanya bagaimana orang Jawa sekarang, orang Nusantara sekarang, budi pekertinya, tata keramanya, bahasanya, kemudian strata dari, mestinya strata kehidupan itu jangan diingkari karena tetap ada atas, tengah, bawah. Jangan diingkari. Kemudian semua orang bawah itu seakan-akan mau di atas semua kan, akhirnya kan rancu. Sistem itu rancu kan, dan kerancuan itu terpikirlah dari jiwa-jiwa yang tercerahkan, itu akan timbul menjadi kesadaran diri dan akan kok ngene ya, menungso iki kan mestinya ojo ngono kan. Ya kita omong-omongan santai saja ya. Nah, ya. Nusantara ini kan terdiri dari 5 agama atau 6 yang sudah diakui pemerintah ya Pak Wong. Belum lagi kepercayaan kan banyak, sudah nggak terhitung jumlahnya, ya kan? Kan ada juga yang berpendapat bahwa bagaimana jika di kolom KTP itu supaya dikosongkan atau dihilangi dengan melihat banyaknya kepercayaan yang ada di Nusantara. Bagaimana pendapat Pak Wong terkait dengan itu, Pak? Selaku seorang spiritual, Pak Wong. Ya, untuk pendapat itu ya gimana ya? MK sendiri kan sudah memberikan ruang bahwasanya sekarang penghayat kepercayaan juga sudah bisa tertera di situ. Betul. Namun pergerakan nantinya dari
proses tadi kan tetap ada perubahan-perubahan itu juga pasti ada, karena sebenarnya agama atau kepercayaan itu kan pribadi sebenarnya, ranah pribadi yang sangat pribadi sebagai hak asasi manusia. Iya. Namun dalam kehidupan bersama tentunya harus kita kedepankan perilaku hasil dari budi pekerti yang luhur dituangkan dari suatu perbuatan untuk hidup bersama. Sebenarnya kan begitu. Makanya lambang negara kita kan termasuk mengikat ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang dijelaskan beberapa sesepuh juga, Bhinneka Tunggal Ika, hamaneka warna ning nunggal dadi siji. Sebenarnya itu kalau dikupas juga itu sebuah semesta yang satu namun berbeda-beda, terwujud berbeda-beda. Ya. Itu filosofi dan semangat itu dituangkan dalam sebuah lambang negara kita, kemudian itu untuk mengikat negara kita yang berbagai suku dan ras dan apapun ya. Itu untuk mengikat ya karena itu. Nah, konsep itu juga konsep leluhur kita. Karena leluhur kita sudah memahami tentang keberagaman yang terwujud di semesta ini adalah bagian yang sama dari daya hidup yang sama, gitu.